Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simultania Martin akan mempresentasikan tugas administrasi, di mana yaitu jelaskan perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi. Pertama, perencanaan makro, yaitu perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Kedua, perencanaan mikro, yaitu perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Ketiga, perencanaan sektoral, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri serta tujuannya. Yang keempat yaitu pendekatan regional. Pendekatan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Kedua, istilah-istilah pembangunan daerah. Ada 6, yaitu RPJMD, di mana artinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan pedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Kedua, Renstra. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubung dengan tugas dan fungsi SKPD serta disus dengan memperhitungkan perkembangan dan lingkungan strategi. Apa itu KUA? KUA adalah kebijakan umum APBD, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Keempat yaitu PPAS, yaitu prioritas dan platform anggaran sementara, yaitu rencana pemrograman prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada suatu satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Yang kelima yaitu Renja. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang keenam yaitu RKA, Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen rencana dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Yang ketiga yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka pendek, dan maksudnya jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah melibatkan masyarakat. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini yaitu mengatur tentang azas dan tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, tahap perencanaan dan
pembangunan nasional, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan rencana, data dan informasi, dan kelembagaan. Yang keempat yaitu cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Pertama, cara penyusunan RPJPD. Pertama, persiapan. Yang kedua, tahap penyusunan rencana awal RPJP daerah. Yang ketiga, tahap pelaksanaan musrenbang akhir RPJP daerah. Yang keempat, tahap penyusunan rencana akhir RPJP daerah. Dan yang kelima, tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJP daerah. Yang kedua yaitu tahap penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, tahap penyusunan rencana awal Renstra SKPD. Yang keempat, tahap penyusunan rencana akhir RPJMD daerah dan Renstra SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan akhir RPJMD. Yang keenam, penetapan perda dan perkada tentang RPJMD. Yang ketiga yaitu penyusunan Renstra SKPD dalam menyusun RP. Yang ketiga yaitu penyusunan Renstra SKPD. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, penyusunan rancangan awal Renstra SKPD. Yang keempat, pelaksanaan musrenbang jangka menengah. Yang kelima, penyusunan rencana akhir RPJMD dan Renstra SKPD. Dan yang keenam, penetapan perda tentang RPJMD. Dan yang terakhir yaitu penyusunan Renja SKPD. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan rencana awal RKPD. Yang ketiga, penyusunan rencana awal Renja SKPD. Yang keempat, pelaksanaan musrenbang tahunan daerah. Yang kelima, penyusunan rencana akhir RKPD atau Renja SKPD. Yang keenam, penetapan RKPD dan Renja SKPD. Baik, sekian hasil presentasi yang saya bacakan. Semoga teman-teman bisa memaklumi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.